Dicalonkan lewat jalur KIB, ini target Sandiaga Uno selanjutnya setelah cabut dari Gerindra. Gerindra soal Sandiaga Uno ke P3 sudah jelas dan terarah. Jadi saya pikir pernyataan Pak Sandi yang mau kemudian mencapreskan dan Pak Prabowo tidak masalah, saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik. Karena saya sudah mendengar kabar dari teman-teman fraksi P3 bahwa Pak Sandi itu sebentar lagi sudah resmi menjadi anggota P3. Nah sehingga kalau sudah jadi anggota P3, ya tentunya kan itu kewenangan dari partai P3 untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Kan sudah kalau memang sudah resmi di P3 kan nggak ada, jangan ditanya ke Gerindra kok kan begitu. Dewan Pimpinan Pusat sebagai pihak yang berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam rangka menghadapi Pilpres ke depan mempertimbangkan figur Sandiaga Salahuddin Uno sebagai salah seorang calon presiden dan atau calon wakil presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024. Saya sangat mengapresiasi sesuai dengan arahan dari Presiden bahwa kita sudah masuki tahapan pemilu, tapi setiap menteri mesti fokus. Sandi ini kan adalah orang yang tumbuh besar bersama Gerindra, tapi ingin maju Pilpres. Sementara pada saat yang bersamaan Gerindra secara definitif sudah deklarasi Prabowo Subianto akan diusung kembali. Sandi, kenapa yang memulai pembicaraan itu Gerindra? Sepertinya mempersilahkan ya, untuk terus memupuk harapannya maju Pilpres melalui partai yang lain. Dan kebetulan P3 yang dimention. Tentu bagi P3 ini durian runtuh. Bang Awi ini menang banyak nih, gitu ya. Sandiaga Salahuddin Uno yang berusaha memanjangkan asa sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan kalau dia tetap di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup karena Gerindra tidak pernah ada mekanisme demokratis, lalu kemudian mengatakan bahwa calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum, dan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi tidak ada alternatif bagi kader lainnya ya. Beliau adalah sosok harapan masa depan Indonesia, karena itu P3 Riau tentu ingin mengambil momentum ini untuk memberi dukungan kepada beliau untuk menjadi pemimpin Indonesia di masa akan datang. Visi ekonomi beliau dengan jadi Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, banyak perkembangan yang dahsyat yang kita saksikan di tengah bangsa ini. Salah satu manuvernya adalah pindah ke P3. Karena kita tahu P3 adalah anggota dari KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, dan KIB sampai sekarang masih abu-abu siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Besar dugaan istana menginginkan, seperti yang saya pernah dengar, adalah duet Ganjar Pranowo dan Sandiaga Salahuddin Uno di satu sisi, lalu duet Prabowo Subianto Erick Thohir di sisi yang lain. Nah itulah kira-kira endorsement istana. Saya kira kalau Sandi ingin terus memupuk harapannya untuk bisa maju Pilpres, melalui P3 cukup pas, Mas. Karena saat ini P3 sedang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, yang saat ini juga sedang hunting soal siapa kira-kira capres yang menurut mereka sangat kompetitif dan layak untuk diusung. Jadi sekalipun di KIB itu ada Golkar, ya ada Pak Erlangga Hartarto, tapi kan kalau Sandi masuk P3 di meja perundingan agak sedikit alot, karena apapun judulnya, Sandi ini adalah salah satu orang yang masuk cawapres favorit ya, masuk 3 besar yang tentu saja memiliki daya tawar yang cukup luar biasa. Dicalonkan lewat jalur KIB, ini target Sandiaga Uno selanjutnya setelah cabut dari Gerindra. Sandiaga Salahuddin Uno nampaknya sudah memantapkan diri untuk maju sebagai calon presiden atau capres, atau calon wakil presiden atau cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Sayangnya, tiket tersebut akan sangat sulit atau bahkan mustahil dia dapatkan jika Sandiaga tetap berada di Partai Gerindra. Sebelumnya ramai isu bahwa Sandiaga Uno sebagai kader Gerindra akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Menanggapi hal tersebut, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengungkap bahwa Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tahu mengenai kabar tersebut. Kemarin saya ketemu Pak Prabowo kebetulan
Diceritakan soal berita ini tidak ada komentar apa-apa saja kecuali senyum-senyum saja Pak Prabowo, kata Dasko di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022. Ya sudah, karena tidak ada pembahasan lebih lanjut ya sudah kita nggak bahas, sambungnya. Menurut ahli tata negara dan pengamat politik Refli Harun, keputusan pindah Sandiaga tepat karena dengan memilih P3 Sandiaga bisa punya peluang dicalonkan lewat jalur KIP. Karena kita tahu P3 adalah anggota dari KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu ya bersama Golkar dan PAN, jelas dia. Dan sampai sekarang KIB ini kan masih abu-abu siapa yang akan ditunjuk sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, tambahnya. Meskipun belakangan sepertinya Airlangga Hartarto justru tertarik juga untuk maju sebagai calon presiden. Walaupun pada awalnya barangkali KIB tidak dimaksudkan untuk menjadi kendaraan Airlangga, tetapi sekedar bergaining dengan pihak istana, tambahnya. Dan jika Airlangga jadi mencalonkan diri, Sandiaga yang mewakili P3 masih punya peluang mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Gerindra soal Sandiaga Uno ke P3 sudah jelas dan terarah. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa kabar kepindahan Sandiaga Uno ke P3 kini mulai jelas dan terarah mendekati pemilu 2024. Kendati demikian, Dasko meminta semua pihak menunggu hingga ada kabar resmi dari P3. Saya lihat juga kemarin statementnya saya disambut meriah di P3. Kelihatannya memang sudah tanda-tanda mendekati akhir tahun menjadi jelas dan terarah, kata Dasko di Kompleks Parlemen pada Kamis 29 Desember. Hingga saat ini Dasko menyebut partainya belum menerima surat pengunduran diri dari Sandi. Dia mengaku menunggu kabar resmi dari P3. Selain itu, Dasko juga menyebut hingga kini belum ada komunikasi antara Gerindra dengan Sandi. Dirinya mengaku hanya menerima kabar tersebut dari P3. Dasko merasa tak perlu harus mengobrol dengan P3 atau Sandi soal kabar tersebut. Ini kan bukan soal sepak bola yang main transfer pemain kemudian kita ngobrol. Saya dengar saja kabar begitu, ya itulah yang kita sampaikan kemarin, katanya. Kabar kepindahan Sandi ke P3 kali pertama disampaikan Dasko. Dia mengaku mendengar kabar tersebut dari beberapa rekan fraksi P3 di DPR. Terpisah, P3 mengaku belum membenarkan kabar kepindahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu. Namun partai berlambang Ka'bah itu mengaku menyambut baik jika Sandi akan bergabung. Sementara itu, Sandi enggan berkomentar soal kabar tersebut. CNNindonesia.com telah menghubungi Sandi lewat pesan singkat namun enggan merespon. Sandi ini kan adalah orang yang tumbuh besar bersama Gerindra, tapi ingin maju Pilpres. Sementara pada saat yang bersamaan Gerindra secara definitif sudah deklarasi Prabowo Subianto akan diusung kembali. Sandi, kenapa yang memulai pembicaraan itu Gerindra? Sepertinya mempersilahkan untuk terus memupuk harapannya maju Pilpres melalui partai yang lain. Dan kebetulan P3 yang dimention. Tentu bagi P3 ini durian runtuh. Bang Awi ini menang banyak nih, gitu ya. Sandiaga Salahuddin Uno yang berusaha memanjangkan asa sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Dan kalau dia tetap di Gerindra, sepertinya peluang itu terputus atau tertutup karena Gerindra tidak pernah ada mekanisme demokratis, lalu kemudian mengatakan bahwa calon presidennya adalah Prabowo Subianto sebagai ketua umum, dan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi tidak ada alternatif bagi kader lainnya ya.